Dari 26 juta sebulan jadi hampir 600 juta sebulan. Di Shopee jualannya cuma jualan sendal. Kok bisa sih? Oke, di video kali ini gue mau bahas salah satu study case dari klien yang kita pegang di MEA, di mana dia jualan sendal dan pertumbuhan omsetnya bisa dibilang bagus banget. Nah, apa aja yang dilakuin, insight apa yang bisa kalian tiru di toko kalian, gue bakal bahas. Tapi sebelum kita mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya. Ya, jadi ini dia nih datanya ya. Jadi klien satu ini bisa dibilang jalan udah hampir 1 tahun sih. Enggak lah, 8 bulanan. 8 bulanan sebelum banget waktu dia masuk ke kita tuh omsetnya cuma 20 juta. Jadi memang tokonya masih kecil ya. Terus 8 bulan baru 500 juta ya? Enggak juga lah, udah ada pertumbuhan selama ini. Cuman ini ketika mau kita ambil studi kasus adalah setelah 8 bulan. Tapi gini, yang lo perlu sadar adalah ketika lo mau naikin performa satu toko, itu kan bukan makan cabai ya, bener gak sih? Lo hari ini makan langsung besok pedes, gitu kan? Kagak bisa, gitu kan? Dan bahkan gini, kalaupun ada ya, maksudnya gini, kita pernah ngerjain, ada klien-klien atau tokonya produknya potensial, itu artinya kalau gue sering bahas supply demand-nya bagus, gitu kan. Terus dalam waktu, ini pernah kasusnya adalah dari 100 jutaan jadi 1 miliar, cuma waktu itu 2 bulan, tapi begitu dikasih 1 miliar, dia nggak sanggup pegang. Nah, itu banyak tuh kasus kayak gitu ya. Sekarang ini lah, lu biasa jual sekian, tahu-tahu 8 kali lipat kan ordernya banyak banget, bener nggak? Dan lu harus tahu juga di Shopee ataupun di e-commerce, lu kalau banyak pembatalan juga toko lu hancur, nggak bisa, gitu kan. Makanya sebenarnya salah satu paling bagus adalah bertahap gitu ya. Ini salah satu contoh bertahap, gitu ya. Jadi kalian lihat 20 juta, sekarang jadinya 500 jutaan di bulan Maret terakhir, gitu ya. Ini dari 500 juta ini kalian lihat ya, ini kan di bulan Maret. Nah, di bulan Februari, itu kan dia naik 163%. Ya, artinya udah naik 160%, 1,5 kali lipat ya. Ya kan, bukan 2 kali, lebih ya. Nah, berarti kan di bulan Februari perkiraannya adalah omset dia 200 sekian jutaan. Yang kalau dari dia before udah naik 10 kali lipat tuh. Memang growing terus pertumbuhan tokonya gitu ya. Nah, terus kenapa bisa kayak gini nih? Kenapa bisa kayak gini? Emang kerjaannya apa aja sih? Yang pertama, yang pasti gini. Kita lihat dari produk-produknya. Nah, dari produk-produknya ini, yang pasti biasanya kita lakuin adalah selalu kita mapping. Produk mana yang potensial, produk mana yang bagus, produk mana yang kurang bagus, apa yang seperti apa gitu kan. Nah, kenapa sih perlu mapping produk gitu? Karena gini, lo harus tahu ketika lo jualan e-commerce, itu kan barang banyak. Nggak mungkin semua barang diangkat. Ya kalau semua barang diangkat, ya bisa juga sih, tapi belum tentu semuanya laku. Ya kan? Jadi percuma juga. Jadi benar-benar kita harus kerja dengan bisa dibilang poin-poin yang tepat. Nah, itulah yang biasanya kita kerjain. Gitu. Jadi di mapping dulu, dilihat dulu, udah kita lihat, baru kita perhatiin nih mana yang harus dilakuin. Jadi treatmentnya beda. Produk-produk hero biasanya nih, kita seller produk hero itu kita juga pasti bakal inform ke seller, ini nggak boleh habis. Soalnya kenapa? Kalau udah habis susah naikinnya lagi gitu loh. Ya dipersiapkan. Produk-produk yang mungkin potensial, produk-produk yang apa, kita petain. Jadi ini biasanya kita lakuin seperti ini. Udah gitu setelah itu kita mulai cari traffic nih. Trafficnya kayak gimana gitu ya. Nah kalau pertama toko ini setelah kita petain, yang pasti kita optimasi. Jadi kita lihat tingkat konversinya berapa, orang lakunya berapa. Terus kita lihat nih kira-kira ada nggak yang bisa ditingkatin. Karena gini, hal-hal sepele, misalnya kayak gambarnya diedit sedikit, deskripsi diedit sedikit, itu bisa ningkatin 0, sekian persen lumayan loh. Bener nggak? Ya kan? Nah, jadi kita optimasi gimana caranya biar produk dia tuh lebih menjual. Terus kedua, nah kalau di iklan ya, kita lihat nih, dari produk-produknya oke, yang kita mulai jalan iklan, kita lihat, pasti pertama kita juga setel banyak pengamannya ya, budgetingnya seperti apa, ininya kayak gimana, kita lihat produk mana yang bisa potensial dan digas terus. Jadi itu yang bener-bener dikerjain, gitu kan. Budget juga pasti ada yang lebih di-spend. Tapi kalau ngomong di-spend, hasilnya jelek dong, nggak juga. Nih lo lihat ya. Sebelum dipegang sama kita, itu ROAS-nya ini ketika di tokonya 7, sekarang ketika sama kita kalian lihat ROAS-nya 13, yang artinya order makin banyak, ROAS makin bagus gitu. Kenapa bisa kayak gitu ya? Itu tadi yang gue bilang, kita udah benar-benar pemetaan, terus udah gitu dicari settingannya seperti apa supaya penjualannya bisa lebih bagus. Nah, nggak cuma di situ doang. Kalau cuma iklan doang kan ini juga ya. Kita lihat nih, salah satu potensi dari toko ini adalah waktu itu live streaming. Jadi dibikin live streaming dengan durasi yang lebih lama. Termasuk live streaming itu harus kayak gimana sih? Karena di Mea kita punya juga nih jasa live streaming. Jadi kalau misalnya kalian, aduh
pengen live streaming tapi kita nggak punya nih timnya. Nah, sini. Kita kerjain, kita bantuin gitu ya. Nah, selain live streaming apalagi? Nah, kita lihat campaign-campaign di Shopee mana aja nih yang lain, yang sejajar, yang bisa dibantu buat ngebus. Karena nggak mungkin semua campaign diikutin. Semua campaign diikutin, buang duit. Bener nggak? Fair ngomong gitu. Tapi harus yang terpilih yang oke. Gitu loh. Nah, selain itu, yang berikutnya adalah sosmednya. Nah, kebenaran toko yang satu ini kenapa bisa growing-nya bagus terus? Kalau yang awalnya sosmednya jelek, sosmednya pun akhirnya kita kelolain juga. Jadinya traffic dari Shopee-nya dapat, traffic dari sosmednya dapat. Karena kalau misalnya dia cuma dari Shopee doang gitu ya kadang cuma segitu-segitu aja gitu loh. Batasnya juga stuck. Gitu. Malah kita punya service yang di MES sekarang ya, salah satu yang ngurusinnya adalah ketika ada toko Shopee udah langsung dari awal nih kita bandingin nih sama sosmednya nih. Gimana caranya biar sosmed jalan, biar cepatnya jalan, biar produknya jalan. Karena dengan kayak gitu, hasilnya setelah kita lihat lama ini, itu bisa 2 kali lipat lebih efektif. Jadi kurang lebih kayak gitu nih, beberapa hal yang kita lakuin, dan ternyata hasilnya bisa naik sebanyak itu. Nah, gue mau tanya nih, siapa di antara kalian yang mau kita bantuin? Gitu ya, gue tahu ketika yang nonton ini ada yang males ngerjain sendiri, yuk sini sama kita aja, kita bantuin, kita beresin, kita kerjain optimasi tokonya biar toko kamu berkembang. Atau misalnya nih kalau lo mau belajar, aduh, gue mau dong, tapi gue pengen belajar sendiri, ya udah. Kita di MEP punya 2 program, ada kelas intensif di mana lo bisa belajar sama tim kita, harus ngapain aja. Atau kedua, itu adalah program pendampingan, di mana kita punya tim konsultan buat ngerisetin, buat ngeliatin, buat bikinin strategi yang terukur yang bisa kalian lakuin biar target kalian tercapai lebih cepat. Kalau ada pertanyaan, tulis di komen, jangan lupa buat like dan share.